Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan insya Allah semuanya sehat walafiat. Hari ini Mister akan menyampaikan materi makna kandungan surat At-Tin, materi PAI SDN Sendang Mulyo 04 kelas 5. Nah, kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dalam pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak atau peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surat At-Tin dengan benar, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin, belajar cara membaca yang benar, kemudian belajar artinya juga. Kalian sudah menghafalnya, ya. Hari ini kita akan memahami apa itu makna dari Al-Quran surat At-Tin, ya. Sebelum itu, mari kita baca surat At-Tin bersama-sama terlebih dahulu beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Dan demi Gunung Sinai. Dan demi negeri yang aman ini. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maka, apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, ya? Itu adalah ayat dan juga arti dari surat At-Tin. Berharap kalian semuanya sudah hafal ayat At-Tin dan juga artinya secara lancar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kandungan dari surat At-Tin, ya. Apa itu At-Tin? Kenapa dinamakan surat At-Tin, ya? Yang pertama, mengapa dinamakan surat At-Tin, ya? Ini di sini ada gambar, ya. Surat ini dinamakan At-Tin yaitu diambil dari kata At-Tin. Dari ayat pertama, Wattini wazzaitun. Nah, Wattini itu di situ ada kata-kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu artinya buah tin, ya. Nah, surat
Atin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat yang kedua, surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Ya. Nah, ini surat Atin menambati surat yang ke-95. Kemudian, surat Atin berjumlah 8 ayat. Ya. Kemudian, surat Atin ini termasuk golongan surat yang turun di kota Mekah, atau disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Karena pada saat itu, Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Ketika berdakwah, maka turun surat ini, surat Atin, ya, ketika di Mekah. Kalau Nabi Muhammad sedang di Madinah, kemudian turun suatu ayat, maka dinamakan surat Madaniyah, atau surat yang turun di kota Madinah. Nah, itu adalah pengetahuan tentang surat Atin. Baik, materi selanjutnya adalah makna dari kandungan surat Atin. Kita akan membahas satu persatu dari ayat Atin. Nah, dari ayat yang pertama yaitu Wattini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah dua buah yang sangat bermanfaat. Ya, salah satunya buah tin itu adalah dapat memperhalus fisik, mengajarkan dahak, membersihkan ginjal dan sebagainya. Jadi kedua buah ini bisa menjadi obat-obatan, ya, atau bisa digunakan untuk konsumsi. Ini gambar pertama adalah wujud dari buah tin, ya. Kemudian yang kedua ini adalah wujud dari buah zaitun. Kemudian dilanjutkan ayat yang kedua, ini menjelaskan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, ya. Ini ya. Ini adalah wujud dari Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini dinamakan dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Pada saat itu Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul di atas gunung ini. Kemudian yang kedua adalah pada saat Nabi Muhammad Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketika mau ke langit untuk menerima perintah dari Allah berupa sholat 5 waktu, Nabi Muhammad berhenti sebentar di tempat ini, kemudian melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang kota yang aman. Kota yang aman itu kota yang apa? Itu kota Mekah. Nah, kenapa disebut dengan kota yang aman? Ya, karena siapapun yang memasukinya maka terjaga keamanan dan keselamatannya, karena Allah telah melindungi kota Mekah ini, ya. Kemudian kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Muhammad juga berdakwah di kota ini. Selanjutnya ayat yang keempat itu adalah menjelaskan manusia itu terbuat dari bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu yang berbeda dengan makhluk ciptaan lain, seperti hewan, malaikat, jin, dan sebagainya, bahkan setan, ya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, maka daripada itu, kita harus menjadi seorang yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berbuat kebaikan. Manusia tidak boleh mengutamakan nafsunya atau mengutamakan keinginannya saja. Ya, itu sama halnya seperti hewan. Turun derajatnya seperti hewan.
Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu adalah mana yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, ya, tetapi manusia itu bisa turun derajatnya menjadi hina. Hina karena apa? Karena pengetahuannya yang kurang, karena sikapnya yang jelek, karena perilakunya yang jelek. Itu apabila telah keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka derajat manusia di mata orang lain akan menjadi buruk atau menjadi turun. Maka dengan fisik yang sempurna, kita tidak boleh menyombongkan diri. Nah, contohnya apa? Itu manusia bisa bertutur kata dengan yang lembut dan santun kepada orang tua, guru, dan teman, dan tetangga. Kemudian manusia juga bisa diajari dengan cara berpakaian yang baik, aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Ya, yang perempuan sudah besar, sudah kelas 5, silahkan memakai hijab. Yang laki-laki juga harus senantiasa menutup auratnya, memakai celana yang di bawah lutut, ya, karena itu adalah kewajiban di umat muslim yang sudah balik, ya. Yang kedua adalah manusia bisa makan dan minum apa saja yang mereka senangi. Yang penting sehat. Kita manusia juga bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan sesama teman dan tidak saling nyakiti, ya. Kita diberikan akal untuk berbuat kebaikan. Kemudian manusia diberikan anggota tubuh yang lengkap, ya, agar manusia itu bisa memfungsikan tubuh manusia untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama, tidak digunakan untuk perbuatan yang buruk. Selanjutnya ayat yang ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Kalau kamu tidak mau dicap oleh orang lain sebagai manusia yang hina, agar dipandang orang itu memiliki derajat yang tinggi, maka kita harus selalu beriman. Percaya kepada Allah, pada Rasul, pada kitab, dan sebagainya. Ya. Dan juga kita harus melaksanakan amal soleh, itu perbuatan yang baik. Mempunyai akhlak yang baik, mempunyai karakter yang baik. Contohnya, amal soleh itu apa? Ya, yang pertama adalah beribadah kepada Allah, itu termasuk beriman kepada Allah. Dengan percaya kepada Allah berarti kita harus menjalankan ibadah, sholat, dan sebagainya. Yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh itu contohnya gemar bersedekah pada orang miskin atau kepada orang yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya contohnya adalah ikhlas menolong. Menolong bukan hanya kita senang menolong, akan tetapi kita harus dilandasi dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-7, kita diperingatkan untuk mempercayai akan adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Karena apa? Ya, karena pada hari itu manusia akan ditimbang amal perbuatan baik dan buruknya, ya, pada hari pembalasan atau hari kiamat. Dengan mengingat hari kiamat, ya, beriman kepada hari kiamat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berbuat buruk, kita ingat kiamat, maka kita tidak akan jadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Selanjutnya yang ke-8, yaitu Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang telah memberi keputusan atas segala persoalan. Kita diberikan bentuk fisik yang seperti ini, diberikan takdir yang seperti ini, kita harus terima dengan apa yang diberikan oleh Allah, karena Allah yang maha adil. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Sekecil apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan buruk, akan diadili oleh Allah, akan dicatat oleh Allah. Ya, semuanya. Allah itu semuanya menyayangi manusia. Ya. Terus bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kehidupan kita di dunia? Ya, kita selalu diingatkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, melalui utusannya, ya, agar manusia itu tidak lupa diri, tidak kebablasan untuk melakukan perbuatan yang jelek, ya. Perbuatan dosa itu akan ada akibatnya. Kemudian orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah juga akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, berupa kenikmatan di dunia maupun kenikmatan nanti di akhirat, masukkan ke dalam surga. Ya, maka daripada itu kita harus memperbanyak amal perbuatan baik, agar timbangan nanti ketika pada hari kiamat itu lebih berat amal kebaikannya atau pahalanya daripada dosanya. Ya, itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin. Maka daripada itu, tadi ini adalah rangkuman dari surat At-Tin. Surat At-Tin turun pada ayat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan turun di kota Makkah. Kemudian dinamakan juga surat Makkah. Allah melalui surat ini bersumpah kepada makhluknya atau ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan buah zaitun. Yang ketiga, negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Karomah. Selanjutnya yang keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari atas jasmani dan rohani yang seimbang, yang membedakan manusia dengan makhluk yang itu saja dari Mister. Itu adalah materi hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita bisa menjalankannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Mister. Apabila ada keterangan atau kata-kata yang salah, mohon Mister diingatkan. Dan juga Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada materi minggu depan. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.